Yo guys, balik lagi bersama kita di Haswara Channel. Oke guys, bersama gue Siswo, gue Bila, gue Haryadi. dan sekarang kita pengen diskusiin topik-topik yang lagi tren, tapi ya kita diskusinya sambil nyantai aja kan. Nah, sekarang ini nih yang lagi tren itu kan salah satunya viral aja, kabur aja dulu, ya kan? Agar kabur aja dulu. Tentunya ada sejumlah faktor yang ini dengan tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial. Kita pengen ngobrolin kabur aja dulu nih dari sisi kita nih, gimana? Nah, terus kita pengennya ngobrol santai aja ya. masa kita bikin acara kayak gini kagak ada nama segmennya sih? Apaan nih, kan ngebahasnya yang pasti FOMO-FOMO nih. Nah, nama segmen acara ini apaan? Oh iya, kemarin kita udah ngabuburit ya kan. Sekarang kita channelnya segmen FOMO alias Focus on Modern Opinion. Sekarang kita lagi mau bahasnya kabur aja dulu, yang lagi ngetren nih, ya kan. Nah, gue langsung aja deh, ya kan, biar kita nggak lama nih. Kita langsung ngobrolin. Gue mau nanya nih ke kalian berdua dulu nih ya. Habis itu gue deh yang ngasih pendapat nih ya. Soal kabur aja dulu nih yang lagi viral ya kan. Perkara terkait alasannya kenapa, latar belakangnya pasti kita udah sama-sama paham lah, udah sama-sama tahu juga. Kira-kira menurut kalian nih, sepemahaman kita atau kalian juga, kenapa kabur aja dulu tuh makin viral, terutama di kalangan pekerja Indonesia? Siapa dulu? Gue dulu deh yang paling Iya. muda di sini. Udah. Kalau menurut gue sih karena tren ini tuh munculnya barengan nih sama waktu kemarin berita gencar-gencarnya kenaikan pajak. Jadi 12% per Januari. Nah, pas ada berita ada kenaikan pajak itu kan simpang siur tuh, ada yang pro dan kontra. Ada yang ngerasa 12% itu cuma naiknya 1% kok, tapi ternyata ada yang ngasih opini 12% nih merugikan banget. Nah, dari situ kan akhirnya nih anak muda yang mulai kritis adalah yang mulai nyiptain tren kabur aja dulu ini. Menurut gue sih karena itu ya. Betul. Menurut gue nih, betul, gue setuju dengan pendapatnya Ibu Bila ya. Jadi emang Paling udah makanya ibu. emang tren kabur aja dulu ini berdasarkan dari keresahan para generasi muda tentunya ya, dari sistem pemerintahan yang nggak mendukung, kemudian dari gaji-gaji pekerja di Indonesia yang memang cukup relatif rendah ya gitu. Kemudian lapangan pekerjaannya pun cukup sulit. Betul. Dari batasan umur, kualifikasi yang menyulitkan. Jadi ya pantas aja gitu generasi muda pada bikin hashtag kabur aja dulu. Gitu sih menurut gue ya. Ditambah sama ini gak sih, banyak juga tuh pengusaha yang gulung tikar nih akhirnya. Sampai kemarin kan perusahaan yang besar aja kan akhirnya gulung tikar. Betul. Kacau banget, makanya udah pajaknya naik. Buat sistem pemerintahan yang kurang banget gitu. Gue juga terlalu banyak bansos sih. Salah satunya itu ya mungkin yang nggak kelihatan gitu, yang langsung kelihatan di media atau di mana. Cuman kalau menurut gue untuk kalangan pekerja sendiri ya, tadi kan gue nangkep poin lo semua, dan gue mau nambahin di bagian pekerjanya tuh. Salah satunya emang kenapa kabur aja dulu tuh berkaitannya yang paling erat tuh kan sama spesifiknya kerjaan. Karena ya bayangin aja, kerjaan maksimal umur di Indonesia ya maksimal 25, 26, 27. Udah gitu dari umur maksimal 25 minimal pengalaman 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Kadang lucunya lagi udah dikasih tahu begitu, setahun fresh graduate dipersilakan untuk melamar. Kadang agak unik sih ya kan. Jadi ya kalangan muda di Indonesia apalagi tambah lagi isu bonus demografi itu kan sekarang kita umur mudanya makin banyak ya. Jadi persaingan juga makin banyak gitu. Jadi udah persaingannya banyak, lapangan kerjanya juga sulit untuk dimasukin. Yang ketiga juga banyak perusahaan-perusahaan kabur gitu. Jadi mau gimana lagi kita mengharapkan lapangan pekerjaan gitu kan. Nah, kalau kayak begitu kondisinya, gue jadi mau nanya nih ke lu berdua. Kira-kira lu berdua juga pengen nggak, kepikiran nggak kabur aja dulu gitu?
Kalau misalnya gue kan masih usia muda banget ya, masih fresh graduate gitu kan, masih yang senang-senangnya nyari pengalaman gitu. Sebenarnya kalau Berapa sih umurnya? Nah, kalau misalnya dibilang kepikiran sih pasti ada sih kepikiran. Apalagi kan kalau misalnya kita lihat lumayan menjanjikan lah ya untuk di luar negeri, karena kan pengalaman kita tuh bisa banyak banget, karena kan di sana nggak harus dengan linear lulusan dunia apa, asal lu mau kerja ya lu bisa kerja di sana gitu kan, dan pekerjaan apapun dihargai tanpa ada minimal usia kayak gitu. Lo mau jadi apaan Son? Kalau emang beneran dapet kesempatan di luar negeri? Kalau kan kalau misalnya di luar negeri lebih banyak nih yang work from home gitu nggak sih, kayak lebih banyak freelance-nya. Fleksibel ya. Iya, terus ya banyak juga, nggak cuma dari negara itu doang kan, cuma karena kita berdomisili di sana gitu kan, jadi tuh channelnya lebih luas daripada kita di Indonesia. Karena kadang tuh kalau misalnya pengen nyari freelance pun dilihat dulu nih domisilinya di mana, karena itu kan bisa menjadi pertimbangan kualitas dari si tenaga kerjanya itu sendiri. Gue jadi penasaran sih, kalau emang ada satu negara nih yang lo pengenin, negara mana nih? Kalau Australia sih. Australia ya, yang masih dekat lah sama Indo. Betul. Kalau Mas Haryadi gimana Mas Haryadi? Kalau dari gue sih pernah kepikiran atau enggak ya? Pernah, pengen, tapi menurut gue sulit gitu, karena harus nguasain berbagai bahasanya juga ya kan. Benar. Jadi gue lebih milih tetap stay di Indonesia, survive gitu, tetap hadapin kenyataan yang pahit, sistem pemerintahan Indonesia yang bobrok tetap dihadapi. Offside ya Pak. Tapi ya itu sih ya salah satu faktornya emang. Betul, jadi tetap hadapin aja kenyataan yang pahit, tetap kerja. Kalau emang merasa kualitas kalian kurang, ikut pelatihan. Masih banyak di Indonesia yang lowongan pekerjaan atau pekerjaan yang nggak dibatasi umur gitu. Masih ada juga kok. Nah, tunggu nih Mas. Kalau misalnya dibilang kepikiran, sebenarnya ada faktor lainnya juga sih Mas. Apa itu? Selain kayak peluang pekerjaannya. Karena kan kalau misalnya kemarin tuh sempat rame ya, gara-gara berita jalan di Lampung rusak. Terus ada content creator yang namanya Bimo tuh kan, dia Dari speak sendiri. up lah gitu kan. Terus dia tuh bilang kalau misalnya dia kerja jadi buruh harian di salah satu kayak department store di Australia tuh, gajinya tuh per hari lumayan gitu kan. Nah, sementara nih kalau misalnya dia kan masih kuliah dong, berarti kan kalau misalnya di kita hitungannya magang lah gitu kan. Nah, sementara nih upah dia sebagai tukang cuci piring di sana itu lebih besar daripada anak magang di Indonesia. Udah ada yang unpaid, sekalinya di paid kerjaannya kayak karyawan Bentar, tetap. biar nggak bias nih kan, kalau besar kan emang di sana kan nilai tukarnya Iya, besar. betul. Besar gimana dulu nih? Kalau besar tuh kayak lebih dihargain aja sih. Oh, Maksudnya pekerjaannya pun jelas gitu loh. Jamnya ada office hour-nya gitu. Kalau misalnya dia lembur pun itu ya udah dibayar. Cuma kalau di Indonesia pasti kan masih anak magang, masih harus nyari banyak pengalaman gitu. Yang Yes. penting kan pengalamannya gitu loh. Apalagi sekarang magang tuh pengennya kerja full, gaji magang tetap, Betul. gitu kan. Kalau gue sih ya, kalau gue mikirnya banyak sih faktor yang gue harus pertimbangin juga. Salah satu tadi yang dari bilang Mas tadi, bahasa itu yang utama ya, bahasa. Yang kedua tuh tadi yang juga disebut Bill, minimal tuh hak-hak kita tuh terpenuhi gitu loh, gitu kan. Hak dulu deh, mulai dari banyak hal, gaji, kemudian cuti, kemudian juga hal lain deh. Bahkan yang pengen kerja di luar negeri itu bukan mereka yang lagi nganggur doang gitu loh, tapi mereka yang kerja juga banyak kan, yang pengen juga dapat kerjaan yang di luar negeri gitu. Makanya tadi faktor-faktor kayak gaji, kemudian jenjang karir, kemudian juga jam kerja, budaya kerja itu minimal lah ya, kalau yang gue tangkap sih ya dari obrolan-obrolan di media sosial tuh haknya dipenuhin lah. Itu yang gue tahu ya, yang gue pahamin. Makanya itu yang mungkin kurang ada di Indonesia gitu. Makanya kalau misalnya beritanya gue pribadi, kalau gue pribadi sih salah satu hal yang ada di mindset gue, kalau mau kerja di luar negeri itu minimal emang benar-benar dari bawah gitu. Apalagi kalau misalkan dilihat sebagai orang asing.
kalau yang gue sering baca ya, itu biasanya apalagi yang konten kreator yang udah tinggal di mana luar negeri itu kan biasanya banyak banget ceritanya mulai dari pelayan restoran, Betul. pegawai restoran, nah, pelan-pelan naik gitu loh. Karena kalau gue sih nangkapnya sebagai pegawai restoran lu bisa kenal sama orang banyak, lu bisa kenal sama kultur orang situ, budaya orang situ. Nah dari situ lu semakin bisa deh tuh nangkap secara mikronya tuh lu bisa dapat apa aja yang harus di dalemin dalam kultur negara itu sih gitu. Cuman kalau ditanya, oh iya, gue belum nanya tadi lu negara mana, kalau misalkan emang kabur aja dulu. Anjir, tiba-tiba diputus komentarnya. Gue kalau pengen kabur ke negara mana, sama deh gue pengen ke Australia. Gue sih jangan lihat orang hutan, gue lihat kanguru. Enggak, biar apa? Biar ketemu Bila lagi. Benar-benar. Sama-sama pengen lihat kanguru guys. Emang tandem ini kalau di kantor emang top sih berdua nih. Lu nanya gue gak kalau ngajarin gue gak mau jawab nih. Yaudah nih kalau mahasiswa sendiri pada dari tadi nanya terus ya guys, ngambek dia minta ditanya. Nah kalau mahasiswa sendiri kalau misalnya ada kesempatan kabur aja dulu, mau ke negara mana nih mas? Yang pasti gue mau ke sekitaran Eropa ya, karena cuaca gue emang main suka cuacanya kan, dingin. Kemudian di Eropa tuh terkait sama hak asasi itu juga udah maju, dan itu jadi salah satunya. Cuman gue negara mana spesifik gue belum tahu sih gitu. Nah ngomongin lanjut lagi nih ya, poin selanjutnya yang mau gue highlightin lagi adalah perihal gaji yang tadi udah gue sebutin. Gue mau lebih fokus lagi soal gaji. Nah kalian tau gak sih emang gaji di Indonesia tuh emang jauh banget apa sama yang di luar negeri? Emang tadi yang udah disebut kan emang besar ya, tapi besar dalam artian hak-hak terpenuhi, tapi secara nominal kan cukup gak sih buat kehidupan sehari-hari, bahkan buat sebulan gitu? Ada dulu mas, ada dulu gimana? Yang lebih tua ya, yang Iya. pengalaman. Kalau gaji gue di Kaswara ya, wah luar biasa besarnya. Cukup banget Cukup. sehari-hari. Enjoy lah gue Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur gitu. Oke, kalau Kak Bila gimana Kak Bila? So far ya Gaji. terpenuhi aja sih soal gaji. Cuma kan pasti ya bersyukur ya, karena sebelumnya kan Alhamdulillah. masih di jenjang magang gitu ya. Yang bisa dibilang tuh kayak bilangnya uang saku bukan gaji. Jadi pas Iya, masuk Haswara tuh udah bersyukur banget karena sekarang udah nerima gaji yang tiap bulan tuh. Wah subhanallah, alhamdulillah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Allah. Tercukupi, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Cukupi ya berarti ya, secara Betul. paling tercukupi. Cuma nih gue ada tambahan pertanyaan nih. Tapi kalian ngerasa gak sih kalau gaji itu gaji pokok doang tuh cukup gak? Makanya kabur aja dulu tuh salah satunya mungkin di luar negeri ada tunjangan, ada bonus, ada insentif, terus ada asuransi juga. Nah itu gimana tuh? Bebas nih lu mau ngomong, ada yang mau ngomong atau gimana? Oke. Jadi kalau perihal itu ya sebenarnya tergantung personalnya masing-masing. Kebutuhannya kan beda-beda ya. Gaya hidupnya juga kan Gaya beda-beda. hidupnya juga beda-beda. Tapi kalau gue sih alhamdulillah sih kecukupan ya. Cukup lah dengan gaji pokok yang ada saat ini. Terus budaya kerjanya juga lumayan alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya butuh nggak butuh tunjangan allowance ya atau asuransi swasta selain BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan. Kalau lu gaya hidup lu emang head on full, emang bener-bener butuh banyak ya, kurang lah pasti gaji pokok aja. Kalau gaji pokok lu cuma, tapi emang banyak sih perusahaan-perusahaan yang gaji pokoknya emang rendah gitu. Jadi jangan sampai kalian salah masuk perusahaan aja sih intinya gitu. Dan mungkin bisa cari perusahaan itu yang sesuai sama gaya hidup lo. Nih kan pasti kalau misalnya kita ngelamar pekerjaan kan kita udah tahu nih salary-nya berapa. Nah itu ditakar juga gimana sih Betul. kiranya tuh cukup apa enggak sama pola hidup kita sendiri. Karena kan yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Kalau misalnya maksain cuma yang penting kerja tapi dari pribadinya juga nggak mau mengimbangi dengan pendapatan yang masuk kan Betul, itu betul. malah jadinya merugikan gitu. Oke, kalau soal gaji berarti tadi ya sesuaiin sama kebiasaan pola kalian, kehidupan kalian. Terus juga jangan terlalu head on karena nyesuaiin sama gaji juga untuk kebutuhan hidup. Nah, Betul. itu sih yang jadi poin penting ya, dan itu juga yang sebenarnya
harusnya dipikirkan dulu sebelum keluar negeri. Banyak hal harus dipikirin dulu gitu kan. Barangkali di luar negeri kan banyak lagi yang harus kita pikirin kan, mulai dari budaya tadi, terus kemudian kebiasaan di luar sana yang kita berbeda Biaya banget, hidup yang lebih tinggi. biaya hidup juga yang kita belum tahu di sana harganya berapa, apalagi kalau yang belum bisa masak ya kan, mau ngomong harus Betul. beli terus. Nah kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya enak gitu kan, udah keluarga, bahasa sama, budaya udah kenal juga ya kan, terus juga nggak perlu ngurus visa, paspor, dan segala macem lah, gue ngerti dah itu ya. Nah, menurut lu pada sebenarnya emang sampai separah itu apa di Indonesia? Emang di Indonesia emang banyak juga yang perusahaan-perusahaan bagus, perusahaan multinasional, perusahaan besar yang ngasih benefit tuh masih banyak kan? Betul. Masih banyak. Masih banyak kan? Terus emang ini nggak cukup apa yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia ini buat mencukupi kebutuhan pekerja ataupun menghentikan tren kabur aja dulu ini gitu? Gimana nih menurut kalian? Mungkin sebenarnya cukup ya. Cuma mungkin karena yang tadi Mas Hari bilang, kita tuh harus skillnya tuh ditingkatin lagi buat sampai ke masuk ke perusahaan multinasional itu buat berkembang kayak gitu. Sebenarnya kabur aja dulu sih nggak harus jadi salah satu ini ya pilihan buat nyari pekerjaan gitu. Sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil itu ya, dengan upgrade diri sendiri dulu kayak gitu. Betul banget kata Mbak Bila. Iya. Upgrade diri sendiri, upgrade skill, kemudian sering-sering berselancar di dunia maya lah untuk cari info loker. Jadi emang info loker itu kadang ya sulit didapatkan gitu kalau kitanya nggak nyari. Kita mikirnya loker juga dikit gitu, padahal banyak sebenarnya. Dan kitanya yang kurang Kitanya kurang explore sebenarnya gitu. Kalian yang masih pengen nyari kerja bisa cek aja Instagram kita haswara.co.id ya. Di webnya haswara.co.id atau haswara.official di Instagramnya, kalian bisa cek tuh banyak info-info loker. Dan gajinya kita menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tentunya ya. Jangan sampai kalian ketinggalan infonya, jangan sampai kalian nyesel gak dapat kerjaan nanti nunggu lama lagi karena lowongan kerja kita terbatas. Kita juga kliennya juga terbatas ya. Mudah-mudahan banyak klien juga yang mau kerja sama-sama kita agar kita bisa share dan berbagi loker infonya kepada kalian semua gitu. Nah, jadi nih misalnya kalian yang selama ini mungkin cari lokernya baru di job portal aja, atau mungkin berpaku di satu aplikasi aja, sekarang tuh coba buat lebih nge-explore lagi. Kayak yang tadi Mas Hari bilang, bisa banget coba cek di Instagram kita, terus di sosial media yang lainnya juga sih gitu. Betul, karena gue yakin anak-anak muda Indonesia tuh kreatif, terus juga unik pasti kan. Cuman emang perkara mereka udah nemuin passion atau jalan atau apanya tuh yang belum. Dan gue harap sih, dan gue doain juga semoga kita semua emang dikasih jalannya, dikasih kemudahannya buat dapat pekerjaan. Dan kita sama-sama juga ya ngebangun juga apa namanya vibes pekerjaan atau dunia kerja yang sehat, yang mendukung gitu kan. Kita sama-sama, kita bareng-bareng. Soal tadi itu emang iklan sekaligus sama materi juga sih. Oke. Kalau dari gue sih, gue nggak akan pernah mencintai Indonesia gitu kalau gue. Soalnya kalau misalkan gue kepikiran kabur aja dulu, gue emang banyak hal yang harus kupikirin, tapi gue tetap akan mencintai Indonesia karena ini tanah air gue. Gue akhirnya kita berdua sih sebenarnya. Salut. Mungkin itu aja dari kita. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya yang bakal ngebahas tentang isu-isu menarik lagi. Oke, sampai berjumpa lagi di Haswara Channel. Dadah. Bye. Bye.